Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita akan coba kupas tuntas bab 1, The Mindsets, dari materi yang Anda bagikan, yang akarnya dari Carol Dweck ya. Betul sekali. Kita mau lihat nih, gimana sih sebuah keyakinan dasar, sesuatu yang mungkin nggak sering kita pikirin ya, ternyata bisa ngaruh banget ke cara kita bereaksi, terutama pas ketemu tantangan. Jadi misi kita kali ini ya, mengupas dua pola pikir ini dan dampaknya gitu. Iya, betul. Fokus kita memang di situ ya, di asal-usulnya sama perbedaan mendasar antara percaya kemampuan itu udah paten, nggak bisa diubah, atau sebaliknya, bisa banget dikembangin. Ini inti bab 1 ini. Oke, biar lebih kebayang nih ya. Di materi Anda kan ada contoh skenario yang menarik banget. Coba bayangin deh, Anda lagi agak sial nih hari ini. Hehehe, iya. Di kuliah dapat nilai C+, terus pas keluar, kena tilang parkir. Terus nelpon temen tapi dicurekin, nggak diangkat. Nah, reaksi Anda gimana tuh? Nah, ini ilustrasi bagus banget ya buat bedain dua pola pikir ini. Kalau Anda, katakanlah, cenderung ke fixed mindset, pola pikir tetap gitu ya, rentetan kejadian tadi tuh bisa terasa kayak, apa ya, kayak bukti gitu loh. Bukti kalau, wah emang aku nggak becus atau emang aku sial terus gitu. Persis, kayak vonis gitu loh. Rasanya kayak udah dinilai permanen. Ah, emang aku nggak cukup baik, aku gagal. Reaksinya bisa macam-macam tuh. Mungkin jadi menarik diri, ah udahlah males. Atau malah nyalain orang lain. Atau mikir, ya ampun percuma deh usaha juga. Fokusnya ke hasil sebagai cermin diri yang nggak bisa diubah. Waduh, berat juga ya kedengerannya. Satu hari jelek bisa langsung bikin ngerasa aku gagal total gitu. Terus, nah kontrasnya gimana tuh sama pola pikir yang satunya? Nah, kalau orang dengan growth mindset, pola pikir berkembang ya, meskipun ya sama-sama kesel dapat C+ atau kena tilang, itu pasti. Iya, kesel pasti ya. Tapi cara ngelihatnya beda. Mereka nggak langsung anggap itu vonis akhir tentang diri mereka. Fokusnya itu cenderung ke proses dan tindakan. Maksudnya gimana tuh? Jadi mikirnya gini, oke, nilai C+. Kayaknya cara belajarku kemarin kurang pas nih. Coba deh cari cara lain atau belajar lebih giat lagi. Kena tilang, aduh, lain kali harus lebih teliti nih cari tempat parkir. Atau teman nggak angkat, mungkin dia lagi sibuk banget kali ya. Coba deh nanti telepon lagi atau tanya kabarnya. Oh, jadi lebih ke solusinya ya? Fokus ke apa yang bisa dilakuin, bukan meratapi, kenapa aku begini? Tepat sekali. Mereka lihat kemunduran atau masalah itu sebagai, ya, tantangan spesifik aja yang perlu dihadapi, perlu dipelajari. Bukan sebagai bukti kalau diri mereka itu, ya, kurang secara permanen. Jadi ini menarik ya, bukan sekadar soal mikir positif atau negatif aja kan? Materi Anda nekanin ini nih. Betul, bukan cuman itu. Ini lebih dalam. Ini soal keyakinan kita yang paling dasar. Kualitas diri kita ini kayak kecerdasan atau bakat, itu udah kayak batu, paten. Atau lebih kayak tanah liat yang, ya, bisa dibentuk, bisa tumbuh. Nah, itu kan nyambung ke penelitian awalnya Dweck ya, yang ada di materi Anda juga. Iya, betul. Akarnya dari situ. Waktu dia ngamatin anak-anak ngerjain teka-teki yang sengaja dibuat susah gitu. Dia kaget loh. Kagetnya kenapa? Ada sebagian anak yang bukannya nyerah pas susah, malah makin tertantang, makin semangat gitu. Wah, unik juga ya. Iya, mereka lihat kesulitan itu bukan sebagai ancaman atau bukti mereka bodoh, tapi justru sebagai, kesempatan buat belajar, buat ngasah otak. Nah, dari situlah muncul konsep growth mindset ini. Keyakinan kalau kualitas manusia itu ya bisa dikembangin lewat usaha, strategi yang pas, kerja keras. Di materi Anda kan disebut contoh kayak Ansel Adams atau Geraldine Page itu. Oh iya, yang awalnya dianggap nggak terlalu berbakat ya. Betul, awalnya dinilai biasa aja tuh bahkan kurang. Tapi mereka buktiin kalau dengan belajar terus, usaha terus, bisa jadi luar biasa sukses di bidangnya. Itu poin penting banget sih. Jadi, kata Dweck di bab ini, pandangan awal orang atau bahkan kita sendiri soal bakat itu nggak sepenting keyakinan kita buat terus tumbuh dan belajar. Iya, Sementara kalau yang fixed mindset cenderungnya malah hindari tantangan ya. Karena takut gagal, takut kelihatan nggak mampu. Kalau gagal, wah cap nggak bisanya makin tebel gitu kan. Ngapain ambil resiko? persis. Takut penghakiman itu tadi. Dan yang menarik lagi nih, temuan sains modern sekarang ini juga nguatin gagasan growth mindset loh. Oh ya? Gimana tuh hubungannya? Otak kita ini ternyata terbukti punya kemampuan luar biasa buat berubah dan berkembang. Namanya plastisitas otak.
Itu terjadi sepanjang hidup kita, jadi ini bukan cuma motivasi kosong. Wow, oke. Iya, jadi kemampuan belajar dan bikin koneksi baru di otak itu nyata. Kayak yang disinggung juga sama pakar kecerdasan Robert Sternberg di materi Anda, pencapaian hebat itu seringnya bukan datang dari bakat bawaan yang udah netep, tapi dari keterlibatan yang bertujuan, usaha yang fokus gitu. Jadi makin penasaran ya. Kita ini sebenarnya lebih sering pakai kacamata yang mana ya? Fixed atau growth? Materi Anda kan ada pertanyaan reflektif juga ya. Ada, iya. Itu bisa bantu Anda kenali kecenderungan diri sendiri. Coba jawab aja pertanyaan kayak, apakah Anda percaya kalau hal-hal mendasar tentang diri Anda itu bisa berubah secara signifikan? Jawaban Anda bisa jadi petunjuk. Oke. Dan satu lagi yang penting diingat, Dweck juga bilang kita itu nggak selalu 100% fixed atau 100% growth. Bisa jadi beda-beda di area hidup yang beda. Oh gitu ya. Contohnya? Ya, mungkin Anda merasa pede banget bisa berkembang di karir, growth mindset lah pokoknya. Tapi begitu disuruh masak misalnya, langsung mikir, aku nggak bakat masak, udah dari sananya. Nah, itu fixed mindset di area masak. Haha, iya juga ya. Bisa gitu ya ternyata. Jadi nggak hitam putih. Nggak hitam putih. Mengenali di area mana kita mungkin agak kejebak sama fixed mindset, itu udah langkah awal yang bagus. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari pembahasan bab 1 ini, apa nih intisari buat Anda yang lagi dengerin? Intinya sih, keyakinan dasar Anda itu loh. Soal apakah kualitas Anda itu tetap atau bisa tumbuh, itu tuh punya dampak yang, gede banget ke cara Anda hadapi tantangan, kegagalan, bahkan proses belajar itu sendiri. Jadi ini bukan cuma teori di buku psikologi ya, tapi benar-benar ngebentuk pengalaman kita sehari-hari. Banget, dan pesan utamanya menurut saya sangat memberdayakan ya. Pola pikir itu bukan takdir. Bukan sesuatu yang udah dikasih dan nggak bisa diubah. Bisa diubah ya, itu kuncinya. Itu dia kuncinya. Bisa dikenali, dan yang paling penting, bisa kita ubah pelan-pelan. Namun kan sebagai penutup nih ya, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Apa tuh? Coba deh Anda pikirin satu area dalam hidup Anda, di mana Anda ngerasa paling sering mandek, atau paling sering hindari tantangan karena takut gagal atau takut kelihatan jelek. Oke. Nah, gimana kalau minggu ini aja coba dekati tantangan di area itu dengan kacamata growth mindset, fokusnya digeser dikit. Bukan lagi ke aku harus buktiin aku bisa atau jangan sampai gagal, tapi lebih ke oke, apa ya yang bisa aku pelajari dari pengalaman ini? Sekecil apapun itu.